Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita dan penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang selalu bersama, menyertai, memberi kekuatan, dan selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk limpah kasih karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan jadikan buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 1-3. Tertulis demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersungut-sungut, menggerutu, komplain, biasanya berasal dari sikap kepribadian yang kurang baik, sikap kepribadian yang buruk, dan mood yang tidak baik. Dalam batasan tertentu, mengeluh atau komplain bisa saja wajar dan tidak jadi masalah. Tapi terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak komplain, terlalu sering bersungut-sungut akan membuat mood atau perasaan kita menjadi tidak baik dan akan membuat kita merasa tidak punya pertolongan dan akan membawa kita pada sudut pandang yang buruk, yang negatif tentang kehidupan. Sikap bersungut-sungut biasanya terjadi, salah satunya adalah karena ketidakpuasan terhadap keadaan dan ingin diperhatikan, ingin mendapatkan simpati dari orang lain. Seringkali orang yang bersikap terus bersungut-sungut sulit untuk berubah. Dan kalau kita ada di dekat mereka, maka kita akan kehabisan energi, kita akan merasa exhausted, merasa capek, dan cenderung akan menjadi ikut-ikutan negatif. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka komplain, suka bersungut-sungut, maka biasanya kita juga akan menjadi bersungut-sungut. Nah, kita perlu mengecek diri kita apakah kita termasuk orang yang suka bersungut-sungut atau tidak. Dalam Bilangan 11 ayat 1-3 ini kita lihat bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Mereka melihat keadaan mereka sebagai nasib buruk. Padahal tidak demikian, saudara. Mereka memang ada di padang gurun, ada dalam situasi yang kelihatannya gersang. Rutinitas harian mereka mungkin terasa membosankan, tapi mereka tidak mengalami nasib buruk. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, dikeluarkan dari perbudakan dan masuk dalam proses perjalanan menuju tanah perjanjian. Itu bukanlah nasib buruk. Walaupun dalam prosesnya terasa berat, proses membuat mereka merasa kesusahan, kesulitan, tapi semua proses itu tidaklah pantas untuk dikomplain, tidaklah pantas untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Akibat dari sungut-sungut mereka, murka Tuhan terjadi, api merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Dan saat itu kondisi sangat mengkhawatirkan. Mereka pun berteriak meminta tolong kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan api itu pun menjadi padam. Sungut-sungut tidak membawa berkat Tuhan. Sebaliknya sungut-sungut hanya akan membawa konsekuensi buruk dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak baik, saudara. Tapi kita harus cek diri kita, introspeksi diri kita. Karena seringkali kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Terlalu banyak bersungut-sungut dan lupa untuk bersyukur akan setiap kebaikan Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, syukuri keadaan kita. Miliki hati yang selalu bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur dalam keadaan keterbatasan, maka kita pun tidak akan pernah bisa bersyukur dalam keadaan kelimpahan. Miliki hati yang tidak bergantung pada situasi. Miliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun juga. Tuhan layak dipuji dan disembah. Tuhan layak dimuliakan. Tuhan layak menerima pujian syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menegur kami, mengajar kami untuk kami bersyukur kepadamu. Ampuni kami yang selama ini bersungut-sungut, yang sering komplain kepadamu, sering mengeluh dengan keadaan kami, dan lupa untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan sikap kami dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami akan perkataan-perkataan kami yang tidak pantas, yang berisi hal-hal negatif, dan yang tidak mensyukuri berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan kuduskanlah kami. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Memuliakan-Mu Tuhan karena kebesaran-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk segala keadaan yang ada. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah kami Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.